Selamat pagi dan shalom. Kita jumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Ya Bapa, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami hendak membaca firman dan merenungkannya sebelum kami menjalani aktivitas kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan kami melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Di sana Paulus berkata demikian. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang pekerjaan terasa begitu berat sampai kita merasa tidak sanggup lagi. Paulus sendiri mengakui bahwa ia pernah berada di titik putus asa akan hidup ini. Itu bisa kita temukan di ayat 8 tadi. Namun ia juga menyadari maksud Allah di balik penderitaan itu. Di ayat 9 dia katakan supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita kewalahan dengan hidup ini, firman Tuhan mengajarkan 3 hal penting. Yang pertama, serahkan beban kepada Allah. Seperti Paulus yang berseru, kita pun boleh berkata jujur kepada Tuhan, aku tidak sanggup. Doa yang jujur justru membuka jalan bagi kuasa Allah bekerja. Yang kedua, jangan hadapi sendirian. Paulus menulis dengan kata kami, bukan aku. Artinya ia punya komunitas. Kita pun butuh sahabat rohani, Bapak Ibu Saudara. Kelompok kecil misalnya, atau rekan doa yang bisa menopang ketika pekerjaan terasa menekan hidup kita. Kita jangan sendirian, kita butuh komunitas. Yang ketiga, belajar mengasihi di tengah pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, Allah memakai rekan kerja bahkan yang sulit untuk membentuk kita. Saat kita belajar memperlakukan orang lain dengan kasih, kita sedang dilatih untuk serupa dengan Kristus. Ini tidak mudah, tetapi tujuan akhirnya jauh lebih mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini pekerjaan kita terasa menekan? Alih-alih menanggung sendiri, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa yang jujur. Kita mengakui kita sering tidak sanggup. Cari dukungan komunitas iman dan jadikan tempat kerja sebagai ruang latihan kasih. Dan ingatlah ini Bapak Ibu Saudara, di balik beban yang berat, Allah sedang menumbuhkan iman dan karakter kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang sanggup mengangkat beban kami. Saat pekerjaan menekan, tolong kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan bersandar kepadamu. Karuniakanlah kami hati yang rela mengasihi, bahkan di tengah kesibukan dan tekanan kerja. Mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami hari ini, dalam aktivitas kehidupan, pekerjaan di kantor, di toko, dimanapun, bahkan di dalam keluarga kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.